Ya, pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market dan kita sudah bersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas. Halo, selamat sore Mas Kris. Ya, sore Mas Pras. Ya, salam sehat. Ya, halo. Ya Mas Pras, gimana? Oke. Baik, tadi sempat sedikit terputus ini Mas Kris. Kita akan langsung saja mereview ya dari pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang akhir pekan. Tarik-menariknya cukup kuat. Tadi sempat berada di zona merah begitu ya. Akhirnya menjelang penutupan IHSG justru berbalik arah begitu. Dalam artian mengalami penguatan kembali. Apa yang bisa Anda review nih untuk pergerakan indeks harga saham gabungan? Perlawanan apa yang dilakukan investor untuk melawan pelemahan dari IHSG sendiri? Ya, kalau diperhatikan memang banking masih sebagai motor yang kuat ya untuk menjaga indeks kita. Walaupun memang belakangan kita tahu indeks yang di akhir tahun kemarin naik itu yang dikerek sama emiten-emiten grupnya Pak Prayogo itu mulai mengalami koreksi ya. Jadi memang kalau kita perhatikan kalau di-compare antara IHSG dengan indeks LQ45 atau Kompas 100 sebenarnya IHSG jauh mengalami peningkatan ya dibandingkan dengan Kompas 100 dan LQ45 sehingga memang kita bisa menarik kesimpulan bahwa kenaikan IHSG kemarin ke 7.300 itu tidak disertai dengan emiten keseluruhan tetapi hanya beberapa emiten gitu. Jadi memang ketika emiten yang kemarin mengerek IHSG naik ke atas mengalami koreksi ya tentu akan ada koreksi, tetapi ya kita harapkan emiten-emiten LQ45 dan Kompas 100 yang kemarin secara kinerja bagus dan tidak mengalami penguatan ini dapat menahan koreksi dari pelemahan yang terjadi pada saham-saham tertentu sehingga indeks harusnya cukup bertahan di area 7.200-an ini sudah cukup bagus. Baik, kalau kita lihat dari sisi perbankan, Bank Mandiri naiknya 2,33%, Bank BRI 1,74%, kemudian BBCA juga mengalami penguatan 0,78%. Apa yang bisa kita lihat begitu? Apakah penguatan ini menjadi satu sinyal bahwa IHSG di pekan depan juga akan terus menghijau? Kemudian strategi apa yang harus dilakukan bagi para investor yang mungkin yang sudah memiliki portofolio perbankan jumbo ini? Ya, kalau diperhatikan memang secara investor asing itu masih banyak ya masuk ke bankingnya kita. Ini menandakan bahwa indeks kita berarti masih cukup kuat, emiten-emiten kita masih cukup menarik yang diperhatikan karena asing masih mengakumulasi cukup signifikan untuk saham perbankan. Sehingga kalau kita melihat hari ini perbankan masih berada pada area hijau, berarti ya kita harapkan minggu depan masih dapat kembali menguat ya karena secara pergerakan memang kita tahu banking sendiri sudah memasuki fase all time high-nya mereka, tetapi dengan rilis kinerja di tahun 2023 nanti harusnya memang kinerja perbankan 2023 lebih baik daripada 2022 sehingga ini juga menjadi satu sentimen positif ya bagi perbankan. Ya, apakah ini juga menjadi indikasi begitu bahwa investor pasar modal di tanah air ya sudah bisa menerima bahwa kenaikan di atas ekspektasi dari inflasi di Amerika Serikat ini akhirnya membuat mereka oke lah kita terima saja keadaan, kita trading saja fokus begitu dan investasi di pasar modal. Ya, kalau kita perhatikan memang yang menjadi masalah kan jika suku bunga itu mengalami peningkatan ya. Nah, sedangkan The Fed sendiri kemungkinan akan memangkas suku bunga tahun ini sebanyak 75 basis point. Nah, di sini The Fed tidak ada indikasi untuk mengalami peningkatan suku bunga itu sendiri sehingga memang kita perhatikan ini adalah resiko suku bunga tertinggi sehingga chance yang ada adalah suku bunganya turun atau tetap sehingga ini juga menjadi kekhawatiran yang tidak terlalu menjadi masalah untuk di market ya karena kita melihat suku bunga untuk naik lagi kayaknya sudah tidak akan dilakukan oleh The Fed. Ya, lantas strategi investasi kalau kita cermati di sektor perbankan sendiri apa yang bisa Anda rekomendasikan? Ya, banking memang kita lihat kinerjanya bagus ya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah walau kenaikan saat ini juga cukup signifikan untuk perbankan, jadi ya jika konsepnya untuk berinvestasi tidak akan terlalu bermasalah karena harusnya perbankan dalam 2-3 tahun ke depan masih akan mencatatkan kinerja yang cukup bagus ya. Jadi memang untuk investasi sendiri tidak ada permasalahan terlalu berarti ya kalau ingin membeli saham perbankan.
Lantas kalau kita lihat dari sisi sektor perbankan, saham-saham yang mungkin layak dicermati begitu ya, menurut Anda sendiri yang mana nih kalau bicara mengenai sektornya perbankan? Ya, perbankan sendiri sebenarnya ada kita bagi ya, perbankan ada perbankan konvensional dan perbankan digital ya. Nah, Oke. digital sendiri kan memang pergerakannya cukup fluktuatif karena biasanya akan cenderung mengikuti bagaimana pergerakan dari suku bunga. Hari ini kalau kita lihat beberapa perbankan digital ini mengalami koreksi yang cukup dalam akibat dari data inflasi tersebut. Tetapi untuk perbankan yang konvensional sendiri, big bank sendiri tidak menjadi masalah ya karena masih mencatatkan penguatan yang cukup signifikan. Jadi memang jika ingin mencari spread yang lebih besar ya mungkin kita akan melihat ke bank digital yang cenderung secara size lebih kecil, tetapi jika ingin mencari yang banking yang cukup safe, maka banking big banks yang konvensional menjadi emiten yang cukup menarik. Kalau misalnya untuk trading short term gitu, apakah bank digital ini lebih atraktif dibandingkan yang konvensional? Sebenarnya kemarin cukup atraktif ya, karena memang pemangkasan suku bunga ini menjadi tema yang cukup menarik bagi perbankan digital. Namun dengan adanya tingkat inflasi yang masih belum turun ya, malah cukup meningkat, sehingga ini menjadi kekhawatiran apakah The Fed masih akan memangkas suku bunga atau akan tahan gitu. Jadi memang secara short term akan mengalami koreksi, tetapi justru kesempatan ya kalau kita melihat, karena trennya kan ke depan suku bunga ini akan dipangkas. Jadi seharusnya akan tetap menjadi sentimen positif bagi perbankan digital. Perbankan digital yang mana nih yang Anda jagokan? Kalau kita melihat yang perbankan digital yang punya basis cukup besar ya belakangnya ya, seperti Bank Jago ya, Arto, lalu ada Agro, Bank BRI, punyanya Bank BRI, digitalnya Bank BRI, lalu ada Bank BBYB juga, itu yang menjadi tiga big banks yang tiga bank digital yang menurut saya cukup menarik ya. Oke, itu dia beberapa sektor perbankan digital begitu ya, bisa menjadi pilihan investasi begitu. Tapi lebih kepada short term trading saja, Mas. Ya, ini kita melihat dari sisi ini ya, nanti trend pemangkasan suku bunga. Jadi memang kita perhatikan mungkin bisa ditahan di tahun ini ya, menjelang penurunan suku bunganya. Oke, itu dia beberapa sentimen yang menarik perlu dicermati dari sektor perbankan. Dan kita lihat sekarang sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat, begitu untuk penutupan indeks harga saham gabungan ini nampaknya juga masih bertahan begitu ya di zona hijau, 0,15% penguatan yang terjadi. Bahkan closing hari ini sudah tercatat 0,29% ini, Mas Kris Aprilioni begitu, 7241,138. Nah ini dia perlawanan yang terjadi di sepanjang hari ini hingga membuat IHSG terangkat lagi begitu ya ke zona hijau. Apa yang bisa Anda berikan juga ini rekomendasi kepada pemirsa IDX Channel untuk perdagangan di pekan depan? Ya, untuk perdagangan di pekan depan kita melihat masih ya pada sektor energi, basic material, dan consumer goods serta perbankan ini yang harusnya masih menjadi penahan IHSG ya di minggu depan. Jadi memang fokus kepada 4 sektor itu jika ingin mencari short term profit di minggu depan. Baik, itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan yang berbalik arah begitu setelah sempat bertahan beberapa waktu ya di zona merah. Dan kita akan update terkait dengan beberapa indeks lainnya di mana MNC 36 pemirsa juga ini juga dalam posisi mengalami penguatan ya, 0,82% di posisi 372,633. Kemudian untuk Jakarta Islamic Index justru mengalami tekanan minus 0,11% di posisi 523,122 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. LQ45 naik 0,62% di level 975,964 untuk pergerakan dari LQ45. Dan berikutnya sektor-sektor yang menjadi penggerak IHSG di sepanjang hari ini yang membuat indeks akhirnya juga berbalik arah. Kita lihat ada sektor industri yang menopang naiknya 0,76%, kemudian sektor energi naiknya 0,66%. Adapun sektor yang membuat indeks tadi memerah adalah transportasi dan logistik minus 1,03%, kemudian infrastruktur minus 0,89%. Itu dia terkait dengan pergerakan sektoral. Lantas apa yang bisa kita lihat dengan pergerakan sektoral ini? Industri dan energi ini, Mas Kris, apa yang bisa Anda analisis nih terkait dengan sektor ini?
Ya, sebenarnya kalau energi sendiri kita melihat memang belakangan energi sendiri, pergerakan sektor energi cukup baik ya, karena Oke. emiten-emiten eh, oil and minyak, terus juga batu bara juga tidak mengalami penurunan lagi, sehingga ini yang menjadi penguatan di indeks energi itu sendiri. Dan Oke. kalau kita perhatikan memang dari sisi tadi penurunannya di infrastruktur ya, karena ya emiten yang kemarin naik cukup signifikan, yang mengerek sektor infrastrukturnya naik signifikan, sudah mengalami koreksi nih, sehingga memang Oke. infrastruktur sendiri kalau kita pisahkan antara emiten, satu emiten yang contohnya kayak brand yang hari ini minus 6,9%, ya ini yang membuat titik berat dari sektor infrastruktur sendiri merah. Tetapi kalau kita perhatikan dari sektor infrastruktur seperti telekomunikasi, tower-toweran, ini juga masih cukup bagus ya, karena pergerakan sahamnya juga masih mengalami pergerakan uptrend ya, dibandingkan dengan memang brand yang belakangan mulai turun. Oke, itu dia analisis sektoral, dan pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu. Mas Kris, kita akan bahas nanti saham-saham yang Anda jagokan begitu ya, yang bisa menjadi pilihan investasi bagi para investor dan juga pemirsa IDX Channel di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.